Tapi nabda, kita mulai. Assalamualaikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Selamat semangat malam apa selamat ini Pak? Semangat pagi. Nah, masih pagi terus ya, luar biasa Pak. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Jamaah Masjid Al wa taala, alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, padanya kita bisa berjumpa malam hari ini untuk membahas seperti yang sudah terpampang di sana, yaitu meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di segala macam segi kehidupan kita. Bapak-bapak Masjid Al Muhajirin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah ngendika Pak, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, man raghiba an sunnati, raghiba an beda dengan raghiba fi. Apa Pak bedanya Pak? Apa bedanya raghiba an dan raghiba fi? Nah, ini yang udah pada lulus bahasa Arab semua nih kayaknya. Apa Pak? Kalau bisa jawab boleh pulang duluan Pak. Apa bedanya raghiba an dan raghiba fi? Kalau raghiba fi seneng ya, yuhibbu, siapa yang mencintai sunnahku. Tapi kalau ini raghiba fi, man raghiba an sunnati, ya siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Bapak-bapak, suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya pernah ngendika juga, pernah berkata ketika ditanya orang-orang, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa sampean ini melakukan ini dan itu? Ya, kata beliau, sebenarnya ya saya ini cuma khawatir kalau nanti saya meninggalkan ini, ya nanti saya azighu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kalau nanti ya saya menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tawaf di Ka'bah. Kemudian ketika ya melewati Hajarul Aswad, ya beliau mengatakan, kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk mencium Hajar Aswad, ya sesungguhnya kamu ini hanya seonggok batu saja, ya nggak ada keutamaannya. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam manasik haji maupun umroh kita, ya maka dianjurkan yang bisa, yang memungkinkan untuk tawaf sambil ya mencium Hajar Aswad. Tapi kalau di lantai 3 Pak, jenengan tawaf ya di lantai 3, bisa nggak Pak nyium Hajar Aswad? Terjun. Ya mungkin nanti ada teknologi baru ya Pak. Tawaf sekarang enak ya, yang nggak bisa capek sudah disediakan kursi roda dan seterusnya. Ya nggak perlu ya. Yang demikian ya ada rukhsah. Bapak-bapak sekalian, suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melewati suatu jalan. Kemudian tiba-tiba berhenti Pak. Ditanya sahabatnya, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya apa yang jenengan lakukan di sini? Ya kenapa harus berhenti? Perjalanan masih jauh. Ya kenapa harus berhenti di sini? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Khawatir Pak. Ya khawatir, bahkan pernah ya di dalam suatu literasi ada salah seorang sahabat ya beliau makan acar atau makan timun dengan korma atau semangka dengan korma. Kenapa? Selain faedah kesehatan, di Ibnu Nabawi khawatir ya kalau yang kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan beliau, ditinggalkan oleh umatnya. Maka Bapak-bapak sekalian, apa yang diikuti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ada dua hal. Nah ini qadarul nggak bisa saya lihat di sini Pak ya. Nah sebenarnya ada di sini Pak, nggak bisa saya ini ya sambil jalan insya Allah. Jadi apa yang diikuti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama Pak, yang berkaitan dengan jibiliyah, yang berkaitan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan ada yang masuk dalam unsur syariat,
ya. Ada yang dianjurkan kita umatnya ikutin, ada yang memang kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Contohnya Pak, ya kata para ulama, kalau memang itu nggak harus ya, nggak perlu harus diikuti. Contohnya cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu jalannya Pak nggak pernah lambat ya, jalannya cepat, kemudian badannya tegap. Nah seperti ini kan nggak semua kita mungkin bisa gitu ya Pak ya. Ya mungkin kalau di PAMA kayaknya wajib itu Pak. Kalau nggak lolos kayaknya ya. Nah atau misalkan yang berkaitan dengan kebiasaan beliau ya, beliau biasa memanjangkan rambutnya. Nah kalau di sini apa Pak, boleh nggak Pak? Ya boleh, tapi suruh pulang lagi. Nah, ini kan nggak perlu ya, karena ini kebiasaan yang memang nggak harus atau nggak masuk dalam kategori syariat. Tapi kalau kebiasaan beliau yang ada dalilnya, yang masuk ke syariat ya diikuti Pak. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulu bil yamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan tangan kanannya Pak. Nah sekarang orang itu banyak rame-rame Pak, ribut-ribut apa masalah poligami misalkan. Apa poligami Pak? Merek mie apa itu Pak poligami? Ya ada Indomie, ada apa? Ini poligami ya Pak. Nah ngomongin yang aneh-aneh ya, ngomongin yang tinggi-tinggi, makannya masih pakai tangan kiri. Nah harusnya dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Loh ini Mas sampai nggak tahu, ini kan sunnah Nabi. Loh makan tangan kanan sunnah Nabi mboten Pak? Nah sunnah Nabi. Ini orang Kalimantan atau orang Jawa ini Pak? Nah Jawa ya. Nah, alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak sekalian, jadi kalau memang ya yang berkaitan dengan hal ihwal keagamaan itu yang diikuti. Nah, ada kebiasaan tapi ini khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hukumnya mubah atau sunnah bagi beliau. Contohnya Pak, ya, beliau dibolehkan untuk beristri lebih dari 4. Istri beliau berapa Pak? 9 ya. Istri bapak-bapak berapa Pak? 1. Podo berarti Pak ya. Muwahhidun ya, masih 1 semua. Baik. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak ya, itu haram bagi beliau, tapi umatnya enggak. Contohnya apa Pak? Makan pemberian orang lain berupa sedekah ya. Kita kalau misalkan Asmi ini ada Jumat berkah enggak Pak? Ada Jumat berkahnya enggak? Pokoknya berkah terus tiap hari itu Pak ya. Kalau diadain mau Pak? Mau nggak Pak? Nggak mau, Ustadz Dwi nggak usah. Nggak ada yang jawab soalnya. Mau nggak Pak? Mau apa ini? Oke, mau HP? Alhamdulillah, nanti sama Ustadz Dwi ya. Nah, hafal surat Al-Kahfi dulu, atau Ustadz Dwi, atau surat Yasin. Nah Bapak-bapak sekalian, kalau kita boleh Pak ya makan pemberian orang lain, Jumat berkah misalkan ya, Masjid Muhajirin ngadain makan bareng setelah sholat Jumat, kan enak gitu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti diprogramkan Pak buka bersama insya Allah. Tinggal sebulan lagi. Tapi Rasulullah SAW nggak boleh Pak. Suatu saat budak beliau ya bawain kue. Nah, kemudian wah enak ini. Dari mana? Itu saya dapatkan pemberian Fulan bin Fulan wahai Rasulullah. Dimuntahkan ya, masuk ke tenggorokan beliau dimuntahkan. Nah ini nggak berlaku bagi umatnya, tapi Rasulullah haram. Ya, maka bapak-bapak yang demikian maka nggak berlaku bagi kita. Ada yang masuk kategori ibadah, maka inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Apa Pak kategori ibadah? Contohnya, ya ibadah yang disorotin pertama berkaitan dengan sebab Pak. Contoh sampean Pak, ya tiba-tiba menjamak sholat. Tahu jamak Pak? Menggabungkan atau jamak kosor ya. Tiba-tiba nyampe di mes atau nyampe di Masjid Muhajirin jamak kosor, ditanya temennya, Mas sampean kenapa ini kok jamak kosor ya, sholat duhur 2 dilanjut sholat asar 2, emang sampean safar? Enggak. Emang lagi hujan? Enggak juga. Lo ngapain? Yo jamak kosor. Maka ini enggak boleh Pak ya, sebabnya harus sesuai dengan petunjuk syariat. Boleh jamak kosor kapan Pak? Waktu safar. Jadi sampean Pak kalau misalkan mudik, misalkan cuti ya, jangan pernah sampai meninggalkan sholat ya. Sebagian kaum muslimin ada yang belum paham,
ada yang pura-pura nggak paham atau pura-pura lupa ya. Banyak kita jumpai kaum muslimin kadang-kadang kalau mudik gitu Pak, atau kalau lagi liburan cuti naik bis ya, naik bis barengan sama kita ya. Waktunya berhenti di rest area, tadi sholat duhur, sholat asar enggak ya, sholat maghrib enggak. Dikiranya Pak, kalau sudah mudik nggak ada sholat. Emang ada pre-sholat Pak? Ada pre-sholat nggak Pak? Ada nggak? Setuju, sepakat nggak ini? Sepakat apa nih Pak? Ada pre-sholat nggak? Yakin? Yakin nggak? Kalau apa Pak? Nah, kalau laki-laki nggak ada pre-sholat Pak. Tapi kalau ibu-ibu, perempuan baru ada pre-sholat. Suatu saat Ibunda Aisyah Pak didatangi perempuan, nanya ke beliau, wahai Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya datang haid padaku ya. Apakah kami mengganti sholat ya? Kata Ibunda Aisyah, apakah kamu ini orang dari seberang sana Mbak ya? Bukan ya. Kalau orang seberang sana memang beda Pak ya. Mereka itu mengganti puasa dan mengganti sholat. Maka nggak ada, Rasulullah ya cuman diwahyukan Allah Subhanahu wa taala bagi wanita yang berhalangan untuk mengganti puasa Ramadan saja Pak ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada pre-sholat Pak. Nah ini pertanyakan, loh Mas, sampai ini mas-mas atau mbak-mbak gitu ya, kok bisa pre-sholat gitu. Nah itu Bapak-bapak sekalian, kemudian berkaitan dengan waktu Pak ya, tiba-tiba ada yang izin di PAMA, ada Pak HRD datang Pak, lagi sibuk kayaknya ya, atau Pak siapa, bapak-bapak datang semua alhamdulillah ya, ibu-ibunya yang nggak hadir hari ini. Baik, bapak-bapak sekalian, tiba-tiba ada yang izin, Mas saya mau cuti, kemana? Saya mau umroh. Loh ini bulan apa? Bulan Rejab ya, bulan Rojab. Kok sampean mau umroh? Boleh Pak, haji maksudnya. Saya mau haji Pak. Loh ini bulan Rojab Mas. Nggak apa-apa, soalnya cuti saya masih banyak Pak. Saya mau habiskan sebulan penuh ya. Haji bulan Rojab. Ada nggak Pak? Nggak ada. Maka harus sesuai waktunya. Maka Islam Pak ya, Islam itu mengajarkan kedisiplinan. Nah, ada seorang alim mengatakan, seorang bijak mengatakan, semakin seorang itu ya mempelajari agama Islam, harusnya semakin baik kehidupannya. Contohnya apa Pak? Sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa Pak? Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang mukmin Pak, kitaban. Apa kitaban Pak? Apa kitaban? Ayo yang belajar bahasa Inggris, kitaban apa Mas? Apa kitaban? Kataba yaktubu kitaban. Apa kitaban Pak? Buku, ditulis. Maksudnya apa? Sesungguhnya sholat itu ditulis untuk kaum mukminin pada waktunya. Loh kok ditulis? Nah ternyata artinya bukan ditulis Pak. Ya, belajar agama nggak cukup hanya ngerti kosakata bahasa Arab ya, tapi harus ngerti ilmu-ilmu alat yang lain. Ya, kitaban, kata kataba maknanya nggak cuma satu ya, ternyata di situ artinya qadha alaih. Allah mewajibkan sholat bagi kaum mukminin yang sudah ditentukan waktunya. Maka bapak-bapak sekalian, harusnya ketika seorang mukmin itu mengerjakan sholat harusnya tambah rajin, tambah kedisiplinannya ya. Makanya ya nggak ayal ketika seorang bijak mengatakan semakin ya mempelajari Islam semakin bagus, semakin rajin orangnya. Harusnya semacam itu Pak. Kenapa? Sampean sholat subuh misalkan, tapi sudah seringnya Pak, mataharinya sudah jedul ya, sudah tinggi ya. Sholat subuhnya jam 9. Masih bisa nggak Pak? Bisa nggak? Masa bisa sih, sholat subuh mana ini? Jangan-jangan aliran baru ini. Aliran apa Pak? Ya nggak bisa ya. Sholat subuhnya nggak bisa ya. Kecuali suatu saat Rasul SAW Pak ya pernah dalam safar bersama para sahabatnya kecapean, akhirnya ketiduran ya.
Kemudian yang jagain harusnya Bilal, Pak, ronda. Qadarullah juga ditakdirkan ketiduran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun apa? Cahaya matahari sudah mengenai wajahnya Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya diminta kumandangkan ya qomat Bilal, ya diadakan sholat. Kalau kasusnya semacam ini baru boleh, Pak, ya. Tapi jangan setiap hari juga, jangan keseringan juga, Pak, ya. Sampean bangun jam 4:30 ya, siap-siap ke set bisa, Pak, ya. Ya, masa jam 4:15 untuk bangun sholat nggak bisa, ya. Harusnya lebih bisa. Kita ini kan minta kepada yang punya rizki, Pak. Ya, kita ini kan minta rizki kepada yang punya rizki, ya. Bagaimana akan diberikan rizki kita, ya, akan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, tambahan rizki ke kita kalau kita mendurhakai yang maha memberikan rizki, ya. Sampean mau naik gaji, Pak, tapi semena-mena sama atasan sampean misalkan, dinaikkan gaji apa tambah gaji, Pak? Ya, turun yang ada, ya, turun gaji. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Pak. Kalau kita mau tobat, ya, memperbaiki kita, memperbaiki amalan ibadah kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ya akan memperbaiki hidup kita. Ya. Seorang al-hikmah mengatakan, Pak, siapa yang ingin diperbaiki ya kehidupannya, perbaiki sholatnya. Ya. Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala tolong, perbaiki sholatnya. Apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita diminta untuk mencari pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, carilah pertolongan dari bersabar, usaha, Pak, ya. Enggak tiba-tiba langsung emas datang dari langit, enggak perlu ada pama kalau kayak gitu, Pak, ya. Enggak perlu ada perusahaan-perusahaan pertambangan, ya. Harus berusaha. Kalau sudah berusaha, baru kita berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan kalau kamu ya ngejar akhirat, jangan lupa bagianmu dari dunia. Artinya apa? Rasul SAW mengajarkan kita untuk berusaha. Ya, kalau kita pengen hidupnya enak di dunia, ya usaha. Pengen kita hidupnya enak di akhirat, beramal soleh. Ya, Bapak-bapak sekalian, kemudian yang diikuti, ya, yang perlu kita ikuti dari Rasul SAW, kategori berikutnya berkenaan dengan al-qadar, berkenaan dengan kadarnya, ya, berkenaan dengan kadarnya. Contohnya lagi rajin-rajin, Pak, kenapa ya subuh itu kan udah seger badannya, lah kok sholatnya cuma 2 rakaat, Pak, tapi ketika asar, duhur, capek, ngantuk gitu, Pak, sholatnya lah kok 4 rakaat, ya. Menurut pandangan kita, aduh kayaknya ini nggak adil, ya, kayaknya ini kok nggak penak gitu ya, masa seger-seger sholatnya cuma 2 rakaat, tapi ketika kita duhur, asar, waktunya capek, ngantuk, malah 4 rakaat, ya sudahlah, saya tambah 2 rakaat lagi sholat subuh. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh, harus sesuai dengan petunjuknya Rasul SAW. Bapak-bapak sekalian, kemudian berikutnya berkaitan dengan tempat, ya, ada ibadah yang sudah ditentukan tempatnya. Walaupun Rasul SAW bersabda, wa ja'alal arda masajidan. Sesungguhnya kaum muslimin itu penak, Pak, kalau mau ibadah dimanapun kapanpun bisa, ya. Lagi sampean di job site, ya, di atas kendaraan itu, ya, bisa ibadah. Ada lahan kosong, nggak ada najisnya, bisa dipakai, hamparkan sajadah, bisa pakai ibadah, ya. Beda dengan sebagian saudara-saudara kita di luar sana, Pak, ya, mereka sudah terdaftar di tempat ibadah A, nggak bisa pindah, ya. Dulu punya teman seperti itu, kalau pindah suatu daerah harus ikut mutasi juga tempat ibadahnya. Kalau kaum muslimin enak, Pak, dimanapun dia mendengar adzan, ya, berdua bertiga bisa jamaah di situ, ya. Masjidnya jauh misalkan, kalau mau ke job site harus makan waktu sejam, misalkan ke office-nya makan waktu sejam. Oh, di situ ada
musola kecil atau nggak memungkinkan keluar tempat itu, ya udah bisa sholat di tempatnya tersebut. Bapak-bapak, berkaitan dengan tempat, misalkan orang mau umroh, orang mau haji, aduh tabungannya cuma 2 juta, kalau saya ke Mekah nggak cukup, ya udahlah umrohnya ke mana misalkan Pak, ke ini namanya apa Pak, Muara Teweh misalkan, Mas ya umroh, ayo Pak daftari saya aja Mas, 2 juta umroh ya, dapat plus oleh-oleh ya, khas umroh ya, 2 juta. Di mana Mas? Umrohnya di sini, Muara Teweh. Nanti sampean ya bisa nyeberangi lautan luas ya. Kalau Sungai Nil di sana. Nah, ini ada lebih indah dari Sungai Nil katanya, Sungai Barito. Boleh nggak Pak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Yang berkaitan dengan tempat juga harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian jamaah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus ngikutin Rasulullah SAW? Bapak-bapak sekalian, ketika sampean mengoperasikan mesin ya, ketika sampean mencari titik untuk narik barang tambang, kalau nggak sesuai dengan petunjuk bukunya atau sesuai dengan petunjuk ya yang ada pada kita, bisa nggak Pak ngoperasiin alat berat ya, belum pernah sama sekali ngoperasiin alat berat, belum pernah ikut workshop, belum pernah ikut latihan, tiba-tiba datang sok gaya-gaya ya ngoperasiin alat berat ya, bisa jalan nggak alat beratnya Pak? Bisa sekalian ke surga ya. Bapak-bapak sekalian, kenapa sih harus ngikutin Rasulullah SAW ya? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, siapa yang beribadah dengan petunjukku maka itulah yang akan diterima. Man amila amalan falaisa minni fahuwa raddun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran Pak, kenapa kok kudu ngikutin ya petunjuknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ibadah Pak hanya akan diterima kalau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, harus ditujukan ikhlas niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru bisa diterima ibadahnya. Suatu saat Pak Qadhi Iyad ya, Qadhi Iyad itu kalau nggak salah belajarnya udah telat Pak ya, belajarnya udah 50 tahun atau 60 tahunan, mau menjelang 60 tahun. Suatu saat beliau itu dulunya orang bandel Pak ya, beliau itu dulu kalau nggak salah perompak atau perampok, masuk ke rumahnya salah seorang kaum muslimin sedang sholat tahajud, kemudian membaca suatu ayat ya, gemetar hatinya oleh ayat tersebut, kemudian bertaubatlah beliau menuntut ilmu, sekarang menjadi ulama ya, yang diambil faedah ilmunya sampai sekarang Qadhi Iyad. Maka bapak-bapak sekalian, nggak ada kata terlambat yang namanya belajar ya, nggak ada malu-malu belajar ya. Ada orang ahli bahasa Arab Pak, ahli nahwu, Sibaweh namanya, dia bukan orang Arab Pak, namanya Sibaweh ya. Kalau sekarang misalkan nama siapa Pak, Mas Cecep misalkan, nah, orang Saudi apa orang Kuwait Pak? Mas Cecep. Nah, orang Rusia ya, atau namanya Mas Tono misalkan, orang mana Pak? Selandia Baru ya Pak ya. Nah itu kan bukan orang asli sana itu ya. Sibaweh bukan orang asli Arab Pak ya, namanya ada Sibaweh ya, bukan golongan nama-nama Arab. Suatu saat beliau itu hampir putus asa Pak. Saya ini kalau kita bahasa kita sekolah, kuliah ya bertahun-tahun nggak paham-paham, diledekin, dibully teman-temannya Pak. Kemudian dia pergi ke pinggiran kali, melihat batu yang segitu gedenya, segitu kerasnya, ditetesin ya, sepele, airnya tes ya. Tapi setelah bertahun-tahun Pak, batunya bisa bolong ya. Maka berpikir, ini batu segitu beratnya, batu yang segitu gedenya bisa dibolong dengan tetesan air ya, maka bagaimana dengan saya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan
berikan kesempurnaan akal dan jasmani ini, ya, kenapa saya harus menyerah, ya. Maka Imam Sibawai kembali bersemangat menuntut ilmu, Pak. Nggak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Bapak sekalian, Imam Qadhi Iyad pernah ditanya, wahai Qadhi Iyad, apa makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muluk? Apa Pak surat Al-Muluk, Pak? Siapa yang hafal, Pak? Surat Al-Muluk, Pak? Pak, tidur. Udah waktunya tidur ya, Pak? Bentar ya, Pak ya. Tak nyari yang hafal surat Al-Muluk dulu, Pak. Yang hafal surat Al-Muluk siapa, Pak? Nah, nanti dapat hadiah umroh, Pak. Tapi daftar dulu, nabung sampean baru bisa berangkat insya Allah. Baik. Apa, Pak, di surat Al-Muluk? Alladzi, ya benar, Pak, nabung dulu. Kalau nggak nabung dulu ya nggak bisa, kecuali sampean dapat hadiah umroh dari Pama insya Allah. Sudah ditargetin Mas Dwi, udah diprogramin ya insya Allah. Jadi nabung nanti, Pak, ke Mas Dwi ya. Bukan Mas Dwi yang ngasih tiket umroh, Pak, saya juga mau Mas Dwi daftar pertama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, sungguhnya manusia ini diciptakan kemudian nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa, Pak? Liyabluwakum, ngetes ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ditanya, wahai Qadhi Iyad, maknanya ini apa toh? Ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Nah, ulama lain, Pak, mereka menafsirkan, oh, ahsanu amala itu yang paling zuhud, ya. Ahsanu amala itu paling khusyuk. Kenapa, Pak? Kalau orang khusyuk, sampean jangan saya, Pak, sampean aja, Pak, ya, contohnya, Pak, ya. Ya, misalkan sampean, Pak, datang ke rumah sakit di Muara Teweh, kemudian dokternya bilang, Mas, kenapa, Pak dokter? Sampean ini divonis umurnya tinggal seperempat jam lagi. Nah, apa yang terjadi, Pak? Apa yang sampean lakukan, Pak? Umurnya tinggal seperempat jam lagi. Lama nggak itu, Pak? Nah, berapa, Pak? Seperempat jam berapa tahun itu, Pak? Ya, tinggal seperempat jam lagi misalkan umurnya. Ya, pasti ibadahnya jadi khusyuk, Pak. Ya, ibadahnya jadi khusyuk. Tinggal detik-detik terakhir. Masuk yang mau bermaksiat, kan nggak mungkin. Maka dia mengatakan khusyuk. Apa kata beliau? Qadhi Iyad, ahsanu amala adalah mereka yang ibadahnya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ahsanu amala. Yang kedua, ya, yang sebaik-baik amalan adalah mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, mengapa kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama bahwasanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak sekalian, disebutkan dalam ayatnya di surat Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah aku. Gimana cara mencintai Rasulullah? Kalau beliau masih hidup, Pak, ya, maka dibela beliau. Kalau beliau, ya, memerintahkan di masa hidupnya, Pak, berangkat misalkan, ya, berangkat perang ya, di masa hidup beliau. Tapi kalau di masa sepeninggal beliau, ya, dengan cara menjaga ajaran beliau. Kata Rasul SAW, sesungguhnya para nabi dan rasul itu, Pak, kalau orang meninggalkan apa, Pak? Nama. Kalau gajah, gading. Kalau orang selain nama meninggalkan apa, Pak? Utang. Oh, masih meninggal utangnya banyak, ya. Ngeluh, ya. Ninggalin apa, Pak? Warisan. Sudah siapa warisannya? Alhamdulillah, ya. Kalau warisan jadi rebutan doang, Pak, ya, maka diporsikan. Ada yang untuk warisan, ada yang untuk diinfakkan. Bapak dan jamaah sekalian, ya, siapa yang mencintai Allah, maka dengan mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah sepeninggal beliau,
ya, disebutkan dalam hadisnya, siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, siapa yang menghidupkan ajaranku sepeninggalku, ya, maka dia akan diganjar, ya, seperti orang yang jihad fisabilillah, kata Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam hadisnya, merupakan ciri-ciri seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara, ya, mencintai beliau, melebihi mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan jamaah sekalian, ya, waktu membatasi kita, kayaknya Ustadz Dwi udah kode gitu, itu tandanya haus biasanya Pak, ya, udah jam 8 lebih, ya. Baik, kita cukupkan dulu Pak, insya Allah dilanjutkan di episode-episode yang akan datang. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau dikasih hadiah buat saya? Bukan, ada yang mau ditanyakan maksudnya Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ketika seseorang atau sekelompok orang itu dikatakan oleh seseorang tim ses, kemudian memberikan amplop atau uang, yang beredar di masyarakat sekarang adalah terima uangnya tapi jangan coblos caranya. Nah itu status kelompoknya itu seperti apa jika kita mengkonsumsi dari uang yang seperti itu. Nah, apa? Uangnya banyak nggak Pak? Kalau banyak bagi-bagi gitu Pak, jangan di ini sendiri. Yang lain udah dapat belum Pak? Nah nanti bisa ngubungin panitianya, tim sesnya Pak. Tapi berkenaan dengan musim politik Pak, suatu saat sahabat yang mulia Pak Hisam bin Amir ngadep ke ibunda Aisyah radhiyallahu anha, nanya Pak, nanya tentang apa? Ma khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Pak? Mungkin kalau kita Pak manusia biasa, ya, di luar mungkin bisa senyum, bisa mesem ke orang lain, Mas, assalamualaikum, ya. Tapi kalau di rumahnya, ya, masya Allah, assalamualaikum juga, waalaikum, ya, udah masak belum, ya. Nah gitu. Tapi kayaknya orang teman-teman di PAMA kayaknya enggak Pak ya. Nah, luar biasa teman-teman di PAMA. Nah, karena kadang-kadang manusia biasa itu seperti itu, nah, mungkin sahabat yang mulia itu langsung pengen tahu dari ring satu Pak, sebenarnya sifat Rasulullah itu seperti apa sih Bunda Aisyah. Maka lebih kaget lagi Bunda Aisyah, ya Bunayya, alam taqra'il Quran, ya, wahai anakku atau wahai anak pamanku dalam hadis yang lain, apakah kamu nggak baca Quran? Loh kenapa Pak? Apa hubungannya akhlak Rasulullah dengan Al-Quran? Ya, karena kata Ibunda Aisyah, karena khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya, dalam ayatnya sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kalau kamu membaca Al-Quran pasti menemukan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang mulia. Apa itu? Di antaranya Rasulullah SAW itu Pak orangnya rendah hati. Suatu saat malaikat Jibril nyamper ke beliau Pak, ya, ada wahyu, wahai Rasulullah, ya, ada dua hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin berikan gelar, mana yang Kanjeng Nabi pilih, kata malaikat Jibril. Satu, ya, mulukan wa rasulan, engkau adalah raja di raja, engkau adalah utusan Allah. Atau abduhu wa rasuluh, ya, engkau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa Pak? Rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam, nggak aji mumpung Pak, wah mumpung saya punya kedekatan dengan linknya dengan Jibril alaihissalam, kedekatan dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pilih yang paling tinggi. Ternyata enggak. Rasulullah menunjukkan sikap rendah hatinya, abduhu wa rasuluh, saya ini hamba biasa, ya, kata Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Beliau SAW makan nggak Pak? Makannya nasi apa Pak? Nasi goreng apa nasi uduk Pak? Ya, makan. Beliau berdagang, beliau juga punya istri, ya, beliau juga berkeluarga. Manusia biasa. Apa yang membedakan dengan kita Pak? Wahyu.
Yang membedakan dengan kita adalah risalah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Pak terkandung pelajaran. Kalau kita mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajari Al-Qur'an. Kalau kita ingin naikkan derajat kita Allah Subhanahu wa taala, amalkan Al-Qur'an. Amalkan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang beliau pilih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sikapnya apa Pak? Selain rendah hati, beliau ini orang yang mulia, yang karim, yang dermawan. Sampai-sampai ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam di bulan Ramadan lebih dermawan lagi daripada bulan-bulan yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya amanah Pak. Buktinya apa? Turunnya surat Al-Lahab. Kenapa Pak turunnya surat Al-Lahab Pak? Apa Pak sebabnya turunnya surat Al-Lahab? Karena iseng-iseng aja berhadiah? Kenapa Pak? Suatu saat Rasulullah SAW ngumpulin keluarganya Pak, seluruhnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naron." Jagalah dirimu, nggak cuma dirimu Pak, dan keluargamu, dan kerabatmu, dan tetanggamu, dan teman. Jadi kalau mau soleh Pak, jangan cuma sendirian. Kalau masuk surga Pak, teman-temannya yang lain juga ikut diajak ke jalan kebaikan. Akhirnya dikumpulin, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh Bani Quraisy, idza kana wara'a al-jibal yan'adu hal yu'manu li, kalau di belakang gunung ini ada musuh yang siap menyergap kita, apakah kalian percaya? Ya bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, karena engkau adalah al-amin, orang yang sangat bisa dipercaya, karena engkau sudah bisa dipercaya dari sebelum masa kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lahab nyangkal Pak, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, cuma sebab sepele ini kamu kumpulin kami. Apa itu? Karena sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, wahai saudaraku semuanya, wahai kaum Quraisy semuanya, Bani Hasyim, katakan la ilaha illallah, semoga itu menjadi penyelamat kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, ini adalah sifat-sifat para pemimpin Pak, sifat-sifatnya pemimpin. Berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak, ada yang memberikan bantuan, ada yang memberikan bantuan tapi bersyarat, Baik. Maka dilihat madorot dan manfaatnya, tentunya bapak-bapak jamaah sekalian bisa melihat mana di antara manfaat dan di antara madorot atau bahayanya yang lebih besar. Apakah bahayanya lebih besar? Dengan mendapat misalkan 10.000, tapi nanti harus rela Pak dengan kebijakan orang yang mungkin sudah kita kenal, dikasih uang 5.000, tapi harus rela nanti nunggu sampai 5 tahun, sampean mau bikin KTP dipersusah, mau bikin apa dipersusah, Nah, maka dilihat mana madorot dan mana maslahatnya yang lebih besar, begitu Pak. Baik. Kemudian kalau dimaksudkan untuk riswah, untuk menyuap, untuk menyogok, lebih baik untuk bisa dihindari, lebih baik untuk bisa dihindari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pernah memberikan wasiat bahwasanya orang yang menyuap dan orang yang disuap, hati-hati kalau nanti jauh dari barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup Pak? Cukup ya Pak ya. Baik, insya Allah nanti dilanjut di episode yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa penutup majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.